Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Safika. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafruddin Sambas, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Yang penasaran juga dengan sejarah masuknya Islam di Malaysia. Nah, di sini sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Anggita. Persilahkan untuk mengenalkan diri. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa ini yang luar biasa yang antusias untuk menggali ilmu kan lebih dalam lagi terkait dengan Malaysia tema kita hari ini. Jadi terima kasih atas kepercayaan dan telah menunjuk saya sebagai narasumber kita pada hari ini. Nah, saya selaku salah satu dosen yang mengajar di Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafruddin Sambas. Terima kasih Bu untuk perkenalannya. Nah, teman-teman pasti penasaran tentang bagaimana sejarah masuknya Islam di Malaysia. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di sini. Langsung saja izin Bu, boleh kita ngobrol-ngobrol seputar sejarah masuknya Islam di Malaysia. Nah, bagaimana Bu proses singkat masuknya Islam di Malaysia? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Malaysia itu kan salah satu bagian negara dari Asia Tenggara. Nah, yang mana di Asia Tenggara itu hanya ada 3 negara yang pemeluk Islamnya mayoritas. Selain dari Malaysia itu ada Indonesia dan juga Brunei Darussalam. Dan di sini kita akan mengkaji lebih jauh tentang masuknya Islam ya, terutama di Malaysia. Nah, kita bedakan dulu ya mengenai awal masuknya Islam, kemudian proses Islamisasinya. Nah, karena ketika Islam datang itu tidak serta-merta kan masyarakat yang disinggahi itu memeluk agama Islam. Nah, kita di sini menelusuri kapan dulu Islam hadir di Malaysia. Nah, jadi awal masuknya itu kan banyak sekali mengalami proses proses yang perbedaan kan di antara para ahli terkait dengan masuknya Islam di Malaysia. Karena itu bisa dimaklumi karena keragaman tadi kan keragaman kemudian keluasan wilayah di Malaysia itu salah satu problem utama dari menelusuri sejarah awal masuknya. Nah, untuk di Asia Tenggara kan termasuk di Malaysia itu kan Islam memang masuk itu secara damai. Jadi berbeda dari kebanyakan Islam yang ada di Timur Tengah. Damai maksudnya itu tanpa adanya pergolakan politik. Jadi mereka tanpa membawa agresi militer ataupun dengan kekerasan. Jadi tidak ada suatu pemaksaan kekuasaan. Nah, dari para pembawa Islam ke Malaysia. Nah, jadi di sini untuk terkait dengan awal masuknya Islam kan tadi banyak sekali kan para ahli mengemukakan pendapatnya. Nah, tentu itu berdasarkan penemuan-penemuan yang mereka temukan. Nah, misalnya seperti Azmi dan Abdullah, mereka sama-sama berpendapat bahwa Islam sudah tiba di Malaysia itu sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, karena pada pertengahan abad tersebut orang Melayu telah sampai ke gugusan dunia Melayu untuk melakukan perdagangan, yang mana salah satunya mereka singgah di Malaysia. Nah, kemudian pada saat itu jika dilihat dari aktivitas perdagangannya tadi kan, jadi dari Selat Malaka pada saat itu menjadi pusat dari perdagangan internasional. Nah, jadi berbagai agama dan keyakinan bertemu di sana. Jadi itu menurut Azmi dan Abdullah dan mereka sependapat tentang hal itu. Kemudian ada lagi pendapat yang dikemukakan oleh Fatimi. Nah, itu berdasarkan dari apa? Ternyata itu berdasarkan dari penemuan-penemuan, yaitu penemuan
batu bersurat di Terengganu. Nah, jadi ternyata diperkirakan Islam telah sampai di Malaysia pada saat itu kan pada abad ke-14 Masehi. Nah, yang mana batu bersurat itu bertuliskan aksara Arab. Kemudian ada lagi pendapat yang ternyata menyatakan bahwa Islam lebih awal datangnya dari pendapat Azmi tadi. Itu berdasarkan penemuan batu nisan. Nah, ternyata itu merupakan batu nisan dari seorang dai yang berasal dari keturunan Persia yang wafat pada abad ke-10 Masehi. Jadi dikatakan bahwa Islam itu sudah hadir pada abad tersebut. Nah, seperti itu. Walaupun ketika ditemukan fakta seperti itu tidak menutup kemungkinan bahwa Islam itu sudah hadir jauh sebelumnya. Nah, seperti itu. Cuman di peninggalan tersebut itu bertuliskan abad ke-10 Masehi. Nah, jika kalau kita lihat tadi kan di awal, kalau kita melihat dari segi keaktifan perdagangan tadi kan pada abad ke-7 dan kemudian transportasi laut pada masa saat ini kan udah mulai ramai dan jadi orang-orang udah aktif melakukan perdagangan di Malaka tersebut. Nah, jadi semakin memperkuat bahwa Islam hadir itu sudah ada pada abad ke-7 tadi. Seperti itu. Oh, jadi ternyata banyak ya Bu pendapat tentang datangnya Islam di Malaysia. Ya, jelas karena kan tadi Islam hadir kan memang tidak merata di berbagai wilayah Malaysia, dan lagi pula tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, komponen utama dari persoalan perbedaan kan memang keluasan wilayah dari Malaysia itu sendiri. Kira-kira teori mana yang memperkuat masuknya Islam di Malaysia? Nah, tadi kan banyak kita kemukakan di berbagai macam pendapat para ahli, namun kalau kita melihat dari segi aktivitas perdagangan internasional di Malaka itu kan jalur transportasi lautnya udah mulai ramai pada abad ke-7 dan orang muslim udah terlibat secara aktif dari perdagangan, jadi melakukan perdagangan itu sampai ke Cina ya. Nah, jadi pada saat Malaka udah menjadi kosmopolitan perdagangan. Jadi itu semakin memperkuat bahwa Islam telah hadir di Malaysia itu pada abad ke-7 Masehi. Namun perkembangannya itu barulah secara nyata terlihat itu pada abad ke-13 sampai ke abad 15 berdasarkan penemuan-penemuan yang ditemukan di Malaysia. Nah, jadi terkait kapan awal masuknya Islam di Malaysia itu diperkirakan pada abad ke-7 Masehi ya Bu. Nah, jadi siapakah yang berperan penting dalam masuknya dakwah Islam di Malaysia? Nah, untuk terkait dengan siapa, kan seperti yang dikemukakan oleh Azmi Mardi Azhar bahwa perdebatan di kalangan para ahli itu mengenai masuknya Islam di Asia Tenggara itu sekitar ada 3. Yang pertama terkait dengan asal muasalnya dari mana, kemudian terkait dengan siapa yang membawa Islam, kemudian yang ketiga terkait dengan kapan awal Islam hadir di wilayah tersebut. Nah, tadi udah kita bahas terkait dengan kapannya, kemudian siapa. Nah, jadi menurut Azra tadi itu ada 3 teori terkait dengan siapa yang membawa Islam di Asia Tenggara itu. Yang pertama teori dai, nah yang mana mereka sebagai pelaku pendakwah Islam di Asia Tenggara. Jadi mereka itu memang dari awal tuh memiliki misi dan untuk menyebarkan agama Islam. Nah, kemudian yang kedua itu teori sufi. Nah, dengan keunikan atraksinya tadi mereka mampu mengislamkan masyarakat di wilayah yang ditempatinya. Nah, kemudian yang ketiga teori pedagang. Nah, pedagang ini selain mereka melakukan aktivitas tadi perdagangan, tapi mereka ternyata sambil mengenalkan agama Islam.
ke berbagai wilayah yang mereka singgahi tadi. Nah, kemudian mereka menetap dan pada akhirnya mereka melakukan interaksi dengan masyarakat pribumi yang lama-kelamaan mereka membentuk komunitas di sana. Nah, pada akhirnya mereka itu menikah dengan masyarakat setempat, kemudian pada akhirnya lama-kelamaan menikah juga dengan para bangsawan lokal. Nah, yang dalam perkembangannya itu mengantarkan mereka ke perpolitikan di Malaysia. Jadi mereka bisa lama-kelamaan itu bisa mengakses tadi pemerintahan di Malaysia. Jadi bisa kita lihat bahwa agen pembawa awal masuknya Islam di Malaysia itu adalah para pedagang tadi yang aktif melakukan perdagangan kan. Nah, kemudian terkait dengan asal muasal dari mana Islam itu dan ternyata berdasarkan para ahli itu bahwa pedagangnya berasal dari Arab, India, Persia. Nah itu kemudian dalam proses perkembangan Islamisasi di Malaysia itu bukan hanya peran penting dari para pedagang saja, tetapi di perkembangan berikutnya proses Islamisasi itu ada peran ya dari para dai, mubalik dan kemudian penguasa Islam. Kemudian apa dampak masuknya Islam pada adat dan budaya masyarakat setempat, Bu? Dan bagaimanakah mereka menyikapi perubahan tersebut? Nah, kita tahu bahwa sebelum kehadiran Islam itu masyarakat itu udah mempunyai adat dan budayanya masing-masing yang tentunya itu memiliki keragaman dan kekhasan masing-masing wilayahnya. Jadi ketika Islam hadir di Malaysia itu mereka itu berhadapan dengan salah satunya itu keadaan budaya masyarakat setempat. Nah, yang mana kebudayaan tersebutlah yang kemudian mereka sebut sebagai adat. Nah, jadi adat tersebutlah yang mengatur kehidupan orang Melayu tersebut. Nah, jadi adat itu sangat kental kan dengan praktik-praktik mereka, keagamaan mereka. Jadi sudah menyatu dengan budaya mereka. Nah, secara bertahap kemudian ya secara berangsur-angsur akhirnya kebudayaan Hindu-Buddha sebelum kedatangannya Islam itu mulai berubah, mulai dimasukkan nuansa-nuansa Islam di dalamnya. Nah, jadi ketika mereka sudah memahami Islam secara luas, mereka memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kebudayaan ini. Karena bagi mereka, Islam itu bukan hanya sekedar keyakinan, nah, tapi merupakan komponen utama dari kebudayaan mereka. Yang misal, kalau di Malaysia kan kita tahu bahwa pakaian tradisionalnya itu kan disesuaikan dengan tuntunan agama Islam. Yang bagi perempuan untuk memakai baju kurung, kemudian penutup kepala, kemudian itu sebagai bentuk mereka untuk menutup aurat. Nah, begitu pula dengan yang laki-laki. Jadi disesuaikan dengan ajaran Islam pakaiannya, itu salah satu contohnya kan. Nah, di situ itu sejalan dengan pendapat Taufik Abdullah yang menyatakan memang pola yang diambil itu memang budaya menyatu dengan agama. Nah, jadi agama dan budaya itu saling terkaitan paadu. Jadi bisa kita lihat itu bagaimana respon masyarakat ketika Islam hadir itu kan suatu respon yang positif. Nah, memang awal masuknya Islam itu tidak serta-merta semuanya orang itu masuk agama Islam, tapi itu mengalami proses Islamisasi. Nah, hal tersebut kan bisa kita pahami kan bahwa itu merupakan suatu respon yang positif dari masyarakat ketika hadirnya Islam di Malaysia. Nah, karena para pedagang tadi, para ulama yang menyebarkan agama Islam itu tidak serta-merta merubah total budaya yang ada di dalam masyarakat, yang memang budaya tersebut sudah melekat pada masyarakat Melayu. Nah, jadi bagaimana supaya mereka itu bisa tetap menyebarkan agama Islam di tengah tadi beragamnya budaya orang Melayu. Nah,
Bayangkan kalau misal para ulama tersebut menyebarkan Islam dengan merubah budaya yang ada, mungkin mereka tidak memiliki tempat di Malaysia untuk menyebarkan agama Islam, karena memang sulit untuk tadi merubah kebiasaan masyarakat yang mudah dilakukannya sebelum datangnya Islam kan. Nah, selain itu, Islam hadirnya kan di Malaysia, di Asia Tenggara, itu kan memang tadi secara damai kan, tanpa memaksakan norma-norma dari pihak luar ke masyarakat setempat. Jadi tanpa adanya pemaksaan. Nah, makanya tadi itu dikatakan bahwa budaya itu menyatu dengan agama. Jadi bagaimana caranya bahwa mereka menghubungkan praktik keagamaan itu dengan menyesuaikan budaya masyarakat setempat. Nah, jadi kalau kita ingin merubah, dari misalnya kita ingin merubah budaya orang itu kan memang tidak mudah. Nah, disitulah peran para ulama yang memang sangat luar biasa kan di tengah keragaman etnis di tengah masyarakat yang plural, mereka bisa mengembangkan Islam dengan masing-masing strategi mereka tadi, dengan menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Nah, seperti itu. Nah, mungkin karena tidak ada paksaan ya Bu dari pembawa agama Islam kepada masyarakat tersebut, jadi masyarakat mudah untuk menerima Islam di wilayah mereka. Nah, iya, jelas, karena mereka para ulama yang membawa Islam itu memang memperlihatkan sikap toleran terhadap agama yang ada di masyarakat Malaysia tersebut, karena watak karakteristik dari Islam di Asia Tenggara kan salah satunya tadi kan toleran, kemudian dia bersikap damai dan terbuka, jadi mereka siap menerima segala perubahan yang ada. Nah, seperti itu. Jadi jelas bahwa Islamnya sangat mudah diterima di dalam masyarakat. Lalu bagaimana Bu faktor politik mempengaruhi perkembangan Islam di Malaysia? Nah, di Asia Tenggara, kalau kita lihat ya kan, itu memang menunjukkan keberagaman respon dari berbagai tiap negara, karena kan memang itu dipengaruhi dari bagaimana mereka itu merespon dari kondisi baiknya sosial, budaya, ekonomi, politik wilayah masing-masing. Jadi kan berbeda-beda, jadi responnya terhadap Islam hadir itu pun tentu berbeda-beda. Nah, untuk di Malaysia kan sebelum kedatangan Islam kan memang adanya suatu pandangan mitologis kan terhadap penguasa, yaitu raja, bahwa mereka menganggap itu raja itu adalah sebagai keturunan dari dewa. Nah, jadi siapa yang melawan raja, tidak taat, tidak patuh kepada raja, itu dianggap sebagai perilaku yang berdosa. Nah, lalu kemudian kita bisa melihatkan dari situ kan, berarti pengaruh dari raja itu besar kan terhadap masyarakat. Nah, kemudian ketika tadi Islam udah masuk ke pemerintahan, jadi rajanya pun udah ada yang menerima Islam, akhirnya yang tadinya raja itu berganti menjadi sultan. Itu kan sultan sebutan dari pemimpin muslim. Nah, jadi sultan. Nah, ketika sultannya udah menerima Islam, nah itu untuk mengislamkan rakyat itu lebih mudah. Nah, itu jadi masyarakat karena tadinya memang kan dari proses islamisasinya tadi tidak semua berubah kan pandangan mereka, masih saja ditemukan pandangan seperti itu. Jadi ketika Islam diterima oleh raja penguasa, jadi sangat mudah rakyatnya itu pun ikut masuk Islam karena tadi ketaatannya, pandangannya terhadap raja. Namun tadi seiring berjalannya waktu, ketika mereka udah paham kan, udah lama memeluk agama Islam, mempelajari agama Islam, pandangan tersebut mulai berangsur-angsur hilang.
Nah, bahwa raja itu pun seorang manusia biasa yang juga melakukan suatu kesalahan. Jadi bukan dari keturunan dewa. Nah, seperti itu. Nah, ketika seorang sultan memimpin di masyarakat, jadi otomatis sultan itu mendukung. Nah, mendukung dari pelaksanaan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi mereka itu diberikan wewenang selain sebagai pemimpin di dalam pemerintahan, tapi juga sebagai kepala atau pemimpin dari upaya untuk menyebarkan agama Islam tadi. Nah, jadi dengan demikian Sultan itu menunjuk orang-orang para ulama yang untuk tadi mendakwahkan agama Islam. Nah, di situ bisa kita lihat bagaimana peran sultan dalam ikut serta menyebarkan agama Islam. Jadi kan bukan hanya dari para ulama saja. Jadi sudah mulai masuk ke ranah politik ini, ya kan, yang membuat tadi Islamiyah cukup berpengaruh di Malaysia. Nah, kemudian selain tadi budaya menjadi unsur utama kan, jadi di dalam pemerintahan pun perlu kita lihat bagaimana posisi Islam di dalam konstitusi di Malaysia. Dan ternyata agama Islam itu dijadikan sebagai agama resmi dalam konstitusinya, tapi di sisi lain tetap diberikan kebebasan beragama untuk yang non muslim. Nah, seperti nah, disitu kan jelas lagi kan terlihat bahwa adanya dukungan dari pemerintah. Jadi respon positif dari pemerintah terhadap pengembangan agama Islam tadi di Malaysia. Nah, kemudian di perkembangan berikutnya kan apalagi setelah adanya kerusuhan etnis pada tahun sekitar tahun 1969, kemudian dampak dari kerusuhan tersebutlah meningkatnya kesadaran orang muslim dan terutama kesadaran pemerintah bahwa pentingnya tadi kan memperjuangkan budaya dari orang-orang Melayu. Nah, jadi memperjuangkan tadi agama Islam. Nah, jadi dari situ mulai diadakannya revisi kan, agar hukumnya bisa lebih selaras dengan hukum agama Islam. Jadi mengatur Islam itu lebih luas kan di hukumnya, pengaturannya. Jadi pemerintah itu memberikan wadah untuk masyarakatnya untuk mengembangkan Islam. Jadi menyediakan infrastruktur jadi dari kebangkitan Islam tadi. Nah, seperti itu. Jadi poin utamanya kan memang dari sejak awal itu memang mendapat dukungan dari penguasanya. Jadi Islam di sana tidak ada penolakan yang secara nyata kan, memang mereka udah adanya wadah tadi kan, jadi mereka merasa dengan leluasa untuk menyebarkan agama Islam. Nah, seperti kemudian kan di perkembangan hukumnya bukan hanya pemerintah yang mendukung, tapi adanya tadi partai-partai politik Islam yang ikut tadi mewarnai pandangan politik di Malaysia. Jadi itu menguntungkan posisi Islam di Malaysia. Nah, karena kiprah mereka yang tetap mengutamakan nilai-nilai Islamnya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu, faktor politik yang mempengaruhi perkembangan Islam di Malaysia. Nah, ya menurut saya seperti itu, karena memang pengaruhnya itu sangat besar karena menentukan pandangan politik di pemerintahan tadi. Karena pemerintah sudah mendukung Islam, jadi Islam pun semakin berkembang di Malaysia. Nah, itu merupakan salah satu mengapa di Malaysia itu nuansa Islamnya itu lebih terlihat dibandingkan dari negara lainnya, karena memang mereka itu merealisasikannya dalam kebudayaan mereka. Nah, jadi teman-teman, Islam masuk ke Malaysia yang itu diperkirakan abad ke-7 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang dari pedagang Arab, Persia dan India dengan secara damai.
terdapat bukti hadirnya Islam di Malaysia seperti batu bersurat di Terengganu dan batu nisan di Tanjung Inggris, Kedah. Baik teman-teman, sampai di sini perbincangan kita seputar sejarah masuknya Islam di Malaysia. Harapannya semoga dengan perbincangan kita hari ini dapat menambah ilmu kita semua. Terima kasih kepada Ibu Anggita. Saya Sarfika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.